mulai sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran semua di kantor orang Ibu. Maaf kami tim dari Universitas Air Ternate hari ini akan melakukan sosialisasi tentang pelatihan pembuatan proyeksi berbasis rumah makan. Hari ini kita mau mempresentasikan tentang ekoenzim. Sebelumnya Bapak Ibu sudah pernah tahu apa itu ekoenzim? Belum pernah? Tahu untuk mengenalkan apa itu ekoenzim. Jadi konsep ekoenzim ini sebenarnya fermentasi, Bu. Fermentasi limbah organik. Jadi limbah-limbah rumah tangga kayak potongan sayur-sayuran yang sudah tidak dipakai. Ini kami ada bawa kangkung nanti buat dipotong-potong, terus ada kulit-kulit buah, semua kulit buah. Ini kebetulan kami ada bawa kulit buah apel sama kulit buah pisang. Jadi sebenarnya ini adalah fermentasi di mana nanti kita campurkan limbah organik itu dengan bahan-bahan yang dia bisa meningkatkan aktivitas organisme atau bakteri yang ada di kulit buah. Jadi kulit buah dan sayur-sayuran kita itu sebenarnya dia kalau mengalami pembusukan, lama didiamkan dia akan membusukan bakteri. Kalau dikelola dengan baik, bakterinya itu sebenarnya akan menjadi bakteri yang baik, tidak busuk begitu saja menjadi limbah rumah tangga. Nah, jadi sebenarnya ekoenzim ini itu dia biasanya itu digunakan sebagai disinfektan atau pupuk cair
buah-buahan yang lainnya juga boleh, tapi kebetulan hanya di bawah ini. Tapi sebenarnya kalau untuk pembuatan ekoenzim itu yang paling bagus, yang paling tinggi untuk menghasilkan enzim itu seperti pepaya, jeruk. Nah, jeruk itu menambah wangi yang khas. Dan apa kulit-kulit jeruk gitu. Nah, jadi kemudian nanti ini dicampur dengan gula merah dan dicampur dengan air. Perbandingannya itu 1:3:10. 10-nya itu air, 3-nya itu limbah, dan 1-nya itu gula merah atau molase. Kita berharapnya sudah beberapa tahun ini kita dibimbing, jadi kita berharapnya warga itu sudah mampu untuk mengolah limbah rumah tangganya sendiri. Mungkin kalau ada pertanyaan kita langsung aja yang selanjutnya ya. Kalau bapak ibu punya botol, nggak mesti galon sih, botol yang penting dia punya tutup aja, karena ini akan selalu ditutup hidup dia, fermentasinya berhasil. Ini airnya, kemudian kita mesti larutkan gula merah. Jadi bakterinya itu yang akan terurai dan dia menghasilkan enzim. Jadi harus ditutup. Jadi kalau sayuran ini dimasak dalam kantong saja. Boleh, sayuran yang lain boleh. Pokoknya asal batangnya. Sayuran yang lain bisa. Daunnya juga bisa sih, tapi kan sayang ya. Mending daunnya dimakan, kan yang limbahnya aja yang dibuang. Tani, Iya. itu kan banyak tangan sayur. Dan kalau kayak itu, bukan begini, tapi pupuk jangan diutamakan. Ini kan baru. Jadi kebiasaan lama itu pupuk ini, ini berkah. Jadi dengan begini, ya masuk akal. Cuma kebiasaan itu. Namanya kebiasaan Pak, makanya harus diupayakan lagi kita punya kebiasaan Iya. baru. Kalau pupuk kan sering dipakai sudah ada hasilnya, mereka sudah lihat, jadi mereka pakai terus. Ya. Ya, kalau yang masih baru begini kan mesti harus ada Nah, ada proses lagi. hasil, baru mereka pakai.